Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Yang kami hormati, kami banggakan Dirjen Diktiristek Bapak Abdul Haris yang sudah hadir bersama kita. Juga Ibu Dirjen Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yulianti, Kepala BSKAP, Bapak Anindito Aditomo, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang juga Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Pak Ganefri, Wakil Ketua 1, Ibu Rina Indiastuti, Wakil Ketua 2, saya sendiri Edward Wolok, Wakil Ketua 3, Bapak Ahmad Taqwa, dan Wakil Ketua 4, Bapak Ali Ridho, juga teman-teman dari pelaksana, Ibu Ketua Pelaksana, Ibu Cici, dan juga teman-teman. Teristimewa teman-teman media yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini, dan juga kepada seluruh masyarakat, calon mahasiswa yang ikut bergabung bersama di dalam konferensi pers hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2024 pada hari ini 13 Juni 2024 baik melalui media Instagram maupun YouTube. Ibu Bapak yang saya hormati, pagi hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers untuk mengawali di mana hari ini nanti tepat pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, seluruh calon mahasiswa sudah bisa mengakses hasil seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes melalui laman yang sudah disediakan terkait dengan kelulusannya. Dan untuk itu pada pagi hari ini kita akan mendengar beberapa arahan dan penyampaian dari Pak Dirjen Diktiristek, Ibu Dirjen Vokasi dan juga Kepala Beskap terkait dengan pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2024, khususnya Seleksi Nasional berdasarkan tes. Karena sebagaimana kita ketahui, Seleksi Nasional berdasarkan tes ini adalah tahap kedua setelah sebelumnya sudah dilaksanakan Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Kalau Seleksi Nasional berdasarkan prestasi pesertanya hanya siswa kelas 12 yang mengikutinya, maka untuk seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana kita ketahui itu bisa mulai dari lulusan tahun 2022, 2023 dan 2024. Untuk itu kepada Pak Dirjen Diktiristek Pak Abdul Haris kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Ibu Dirjen Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yulianti, Kepala BSKAP, Bapak Anindito Aditomo, dan Ketua MRPTN juga sekaligus Ketua Umum dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Bapak Ganefri, Wakil Ketua 1 Ibu Rina Indiastuti, Wakil Ketua 2 Bapak Edward Wolok, dan Wakil Ketua 3 Bapak Ahmad Taqwa, dan Wakil Ketua 4 Bapak Ali Ridho, dan tentu teman-teman dari jurnalis yang kami hormati. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka press conference ya, hasil seleksi nasional berdasarkan tes untuk tahun 2024. Tentu hari ini adalah hari yang dinanti-nanti oleh adik-adik sekalian calon mahasiswa dari penjuru Nusantara. Dan tentu kita tahu bahwa ini terjadi peningkatan dari jumlah peserta
yang kami peroleh datanya sekitar 785.000 calon mahasiswa. Yang artinya berdasarkan data yang kami peroleh ada sebanyak 737.000 atau hampir 93% peserta memilih program sarjana di perguruan tinggi negeri akademik sebagai pilihan pertama. Itu artinya kami melihat animo dan juga minat yang besar dari masyarakat untuk terus memilih dan juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami tentu sangat bangga atas tingginya jumlah peserta pendaftar UTBK seleksi nasional berdasarkan tes ini yang sekaligus menunjukkan semangat dan antusiasme adik-adik untuk terus mengembangkan potensi dan tentu mengasah kemampuan melalui proses pembelajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat di jenjang pendidikan tinggi ini. Adik-adik yang kami banggakan di seluruh penjuru Nusantara yang tentu juga mengikuti acara pagi hari ini dan juga teman-teman jurnalis. Jadi seluruh persiapan saya pikir adik-adik sudah lakukan, upaya, jerih-payah, ikhtiar dan doa adik-adik telah dilakukan tentu dengan semangat untuk bisa membawa keberhasilan. Di samping itu ada juga saya yakin curahan doa dari para orang tua, ayah, bunda. Kami yakin semuanya menginginkan hasil yang terbaik. Namun satu sisi kita juga harus menyadari bahwa kapasitas perguruan tinggi di Indonesia ini masih terbatas. Sehingga dari sekitar 785.000 tadi, dari seluruh pendaftar UTBK SNBT 2024 ini tidak mungkin semuanya bisa diterima di bangku perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes ini. Akan tetapi saya yakin adik-adik sekalian tentu tidak perlu mengundurkan usaha apalagi merasa putus asa ya. Karena proses seleksi UTBK SNBT ini telah dilakukan secara objektif dan juga penuh kehati-hatian dan serta memperhitungkan kemampuan akademik adik-adik sekalian untuk memastikan agar mereka yang diterima adalah adik-adik yang memiliki kapasitas dan juga mungkin paling layak dan juga paling siap untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi negeri baik universitas, institut maupun politeknik. Jadi kami berharap untuk terus semangat karena peluang dan kesempatan berikutnya masih juga terbuka. Adik-adik yang kami banggakan, hasil akhir UTBK seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2024 ini akan dapat diakses nanti mungkin jam berapa? Jam 15 jam 15 melalui laman seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru PP3 Kemendikbud dan tentu 41 PTN Mirror ya. Dan UTBK seleksi nasional berdasarkan tes ini adalah jalur penerimaan nasional terakhir yang tentu kami selenggarakan pada tahun 2024. Namun bukan pintu masuk terakhir juga untuk melanjutkan pendidikan bangku kuliah. Masih ada kesempatan berikutnya melalui jalur mandiri. Jadi kepada adik-adik yang nantinya dinyatakan lulus seleksi dan diterima di perguruan tinggi negeri, tentu saat membuka websitenya akan ditandai dengan warna biru ya di lamannya kan. Jadi itu tanda bahwa adik-adik selamat untuk bisa diterima. Dan juga perlu diketahui, ini juga penting tadi kami sampaikan kepada Ketua Umum bahwa perlu kita melakukan evaluasi bahwa dalam periodisasi atau tiap tahunnya harus dirasakan peningkatan jumlah partisipasi atau jumlah daya tampung dari penerimaan mahasiswa baru ini. Kita tahu bahwa APK perguruan tinggi kita pada saat ini adalah sekitar 31,45%. Ini artinya mayoritas anak-anak di seusia kalian itu tidak dapat melanjutkan pembelajaran pendidikan tinggi seluruhnya. Mungkin kalau dibilang APK 31,45%, dari 100 yang berkesempatan hanya sekitar 31 mahasiswa. Ini artinya kami terus mengupayakan agar kesempatan akses
untuk mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi ini untuk terus kami lakukan untuk upaya peningkatannya. Pada prinsipnya adalah kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Berbagai cara tentu akan terus kami upayakan melalui berbagai jalur, termasuk program yang sedang kami siapkan, program pre-university yang juga nanti bisa memberikan kesempatan pada adik-adik di sekolah menengah atas ini bisa mengenyam atau mencoba untuk mengalami proses pembelajaran langsung di perguruan tinggi melalui platform digital. Kemudian untuk adik-adik yang tentu dinyatakan belum diterima, itu nanti di lamanya kalau dibuka akan warna merah. Jadi kami berharap jangan menyerah dan perlu langsung tancap gas ya untuk mengikuti seleksi mandiri di perguruan tinggi yang akan dibuka juga saya pikir mulai hari-hari ini juga. Baik di PTN maupun tentu kita juga melihat kesempatan yang ada di PTS. Jadi kepada adik-adik untuk terus semangat mempersiapkan diri dan kami yakin akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian yang terakhir kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penyelenggaraan UTBK Seleksi Nasional berdasarkan tes ini, kami atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kerja kerasnya untuk memperluas akses pendidikan tinggi di dalam negeri. Ini peran Bapak Ibu semua dari panitia sangat mulia karena terus meningkatkan upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga kontribusi Bapak Ibu sekalian untuk penyelenggaraan sistem seleksi akun yang keadilan, akuntabel, dan berkontribusi positif dalam mengantarkan Indonesia memenuhi mandat mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga kerjasama dan gotong royong ini dapat terus ditingkatkan demi penyelenggaraan UTBK, seleksi nasional berdasarkan tes yang lebih baik dan tentu lebih akuntabel dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan di depan masyarakat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.